Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu dengan Mbak Ida. Mungkin tidak, silahkan. Mulai. Berdoa selesai. Baik, hadir semua apa enggak? Sakit. Oh, ada yang sakit. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Sembari Ibu absen, silakan kalian menyiapkan alat tulis sama buku LKS-nya atau buku paketnya dan buka bab 2 mengenai matrik ya. Karena pada pembelajaran pagi hari ini kita akan membahas tentang matrik. Oke, Ibu absen ya. Mbak Linda Kurniasari, Mona Silviana, terus Aditya Dwi Puspita. Baik, selesai saya absen. Semoga yang tidak hadir pada kesempatan hari ini diberi yang sakit diberi kesembuhan dan yang ada keperluan dilancarkan kegiatannya. Baik, materi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai matrik. Nah, sebetulnya materi pada pertemuan ini itu ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai SPLDV. Kalau misalkan tadi SPLDV itu kasusnya itu kan biasanya ada misalkan Mbak Linda membeli membeli 3 buah buku gitu kan, 3 buah buku dan 2 pulpen sama dengan 15.000 gitu kan ya, kalau SPLDV ya. Nah, misalkan 3 buku itu kita asumsikan sebagai X gitu kan, nah 2 pulpen itu sebagai Y. Nah, berarti 2X plus Y itu sama dengan plus 2Y itu sama dengan 15.000. Nah, nanti tidak X betul. Nah, nanti di matris permasalahannya itu hampir mirip dengan SPLDV. Nah, sebelum Ibu lanjut bahwa penilaian Ibu itu nanti ada penilaian keterampilan yaitu pemahaman kalian mengenai matris, terus ada penilaian diskusi nanti di akhir pertemuan pada matris. Dari matris itu kita tidak hanya 1 kali pertemuan ya, tapi ada beberapa kali pertemuan. Nanti di akhir ada itu tugas diskusi ya, nanti Ibu akan menilai, terus habis itu ada tes tertulis, jadi nanti kalian harus memahami matriks gitu. Nah, selanjutnya kira-kira apa sih matriks? Di buku kalian apa pengertian matriks? Nah, pengertian matriks itu data yang disusun dari baris dan kolom. Nah, kira-kira di sekitar kita itu ada nggak yang tersusun dari baris dan kolom? Ya, nah paling dekat dengan kita adalah urutan bangku yang kalian duduki. Iya nggak? Ada baris dan kolom nggak? Ada ya. Nah, coba kalau misalkan Bani Haju itu duduk di baris keberapa dan kolom berapa? Baris kedua, kolom dari sini pertama. Ya, betul. Nah, itu adalah matriks. Nah, terus kita masuk ke studi kasusnya aja ya. Misalkan nih, Mbak Mona itu mau pergi jalan-jalan ke suatu daerah gitu. Nah, Mbak Mona hitung nih kira-kira berapa sih jaraknya gitu. Misalkan Mbak Mona mau ke Bandung, habis itu ke Semarang. Nah, jarak Bandung ke Semarang itu berapa sih kira-kira? Itu ada 367 km. Nah, setelah ke Semarang mau ke mana lagi? Yaitu ke Jogja. Nah, jarak dari Semarang ke Jogja itu berapa? Kira-kira 115 km misalkan. Tapi kalau misalkan kayak gini makan waktu banyak gitu. Nah, maka bisa jadi dari Bandung langsung ke Yogyakarta. Kira-kira jaraknya lebih jauh kan? Tidak kan? Lebih jauh, misalkan 428 km. Nah, terus bagaimana data ini itu kita asumsikan atau kita jadikan matriks? Ya, yang pertama kita buat tabel dulu. Tabel jarak antar kota. Begitu ya. Nah, misalkan ini di sini ada kota. Nah, kita kota ini Bandung kita tulis B di sini. Terus Semarang kita tulis S. Terus Yogyakarta kita tulis Y. Terus habis itu di sini Bandung ada B, Semarang ada S, dan Yogyakarta ada Y.
8, 3, 6, 7, 0, 1, 1, 5, 4, 2, 8, 1, 1, 5, 0. Gitu. Nah, tujuan pembelajaran kita itu selain kita dapat selain kita tahu pengertian dari matriks, terus habis itu kita membuat matriks dari suatu masalah, ya, kita juga nanti akan mempelajari mengenai jenis-jenis matriks. Nah, karena pada pertemuan pertama kita baru pengenalan seperti itu, ya, belum ada pengoperasian matriks. Baik, selanjutnya di dalam matriks itu ada apa aja sih? Di sini ada apa aja gitu. Nah, yang pertama itu ada yang namanya ordo. Ada yang tahu ordo itu apa? Ordo itu adalah matriks yang tersusun dari baris dan kolom. Jadi nanti penulisan ordo itu ada misalkan matriks A. Nah, ordonya itu ada M kali N. Di mana M itu adalah baris dan N itu adalah kolom. Gitu. M itu banyaknya baris dan N banyaknya kolom. Contoh, ya. Contoh dari matriks A ini. Ada berapa baris? 3. Berarti A 3. Kok ada berapa kolom? 3 juga. Berarti ini matriks A ordo berapa? 3 kali 3. Nah, di dalam matriks juga itu ada yang namanya elemen. Nah, elemen itu apa sih? Nah, elemen itu adalah nilai yang menyusun matriks. Jadi siapa yang menyusun matriks? Itu ada 0, 367, 428 dan lain sebagainya. Nah, elemen itu kita tuliskan dengan A, I, J. Nah, gimana? A, I, J itu kan I-nya itu apa? Baris. J-nya itu kolom. Jadi kalau misalkan kita contohnya A1, 1, berarti kan baris pertama kolom pertama. Baris pertama mana? Ini kan. Kolom pertama mana? Ini kan. Nah, berarti yang kena dari 2 ini kan 0, ya kan? Berarti A1 bernilai 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis. Kita jenis-jenisnya langsung ke jenis-jenis yang paling mudah. Terus habis itu yang pertama ada jenis matriks namanya matriks baris. Di sini udah jelas ya ada matriks namanya matriks baris. Nah, berarti itu hanya terdiri dari baris saja. Contoh. Itu 1, 2, 3. Nah, ini berarti kan matriks baris 1, 2, 3 kan? Nah, terus habis itu ada matriks kolom. Ini matriks A. Terus ini 1, 2, 3. Gitu ya. Kalau ordernya paham ya, ordernya berarti ini berapa? Order berapa? 1 kali 3. Terus ini 3 kali 1. Nah, terus nanti di tugas itu ada namanya transpose, ya. Nah, jenis matriks transpose ini itu gimana matriksnya itu dari baris dijadikan kolom. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini matriks A. Nah, terus kita jadikan matriks transpose dengan menuliskan ini ditambahin baik. Kalau matriks transpose. Nah, dari baris dijadikan kolom. Ini dulu ada 1, 4, 7. Terus di sini jadikan kolom 2, 5, 8. Ini dijadikan kolom 3, 6, 9. Paham ya? Paham. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kita review dari awal ya. Kita tadi ya, matriks itu apa pengertiannya? Data yang tersusun dari baris dan kolom. Nah, di dalam matriks itu ada apa aja? Ordo sama elemen. Terus jenis-jenis matriks itu ada apa? Baris sama kolom. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena kalian belum bertanya, maka itu yang bertanya ya. Nah, kita kan udah ini contoh kasusnya, terus ada matriks itu
pertemuan besok dikumpulkan. Habis itu kalian di rumah belajar mengenai pengoperasian matriks karena pertemuan besok itu akan membahas mengenai pengoperasian matriks. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, silahkan